ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Ferry Andi Irawan dari Program Studi Pendidikan Biologi sebagai moderator di kelompok 4 untuk presentasi dengan judul Struktur Ilmu Pengetahuan. Nah, untuk anggotanya yaitu adalah yang pertama Rikan Prastiwi, selanjutnya adalah Ridwani Wahyu Kasana, terus yang ketiga adalah Alfiana Nur Azizah, yang keempat adalah saya sendiri Ferry Andi Irawan, terus yang kelima adalah Tri Rahayu, dan yang keenam adalah Melga Nike Asita, serta Febi Indra Purnomo. Pengertian struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan adalah suatu kumpulan pengetahuan sistematik yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan berkoordinasikan agar dapat menjadi dasar teoritis atau memberikan penjelasan termaksud. Struktur ilmu pengetahuan dibangun oleh beberapa komponen yang membangunnya. Komponen tersebut diantaranya 1. Metode ilmiah, 2. Teori, 3. Logika, 4. Paradigma, 5. Data informasi, 6. Pembuktian, dan 8. Evaluasi. Selanjutnya saya akan meneruskan yaitu sifat-sifat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki beberapa sifat diantaranya empiris, rasional, sistematis, objektif, general, reliable, dan komunitas. Untuk empiris adalah ilmu pengetahuan itu suatu fakta yang bersifat empiris atau gagasan rasional yang dibangun oleh individu melalui percobaan dan pengalaman yang teruji kebenarannya. Untuk rasional bermakna bersumber pada pemikiran rasio yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Dan untuk sistematis itu mengandung makna ilmu pengetahuan disusun yang saling berkaitan. Sedangkan objektif mampu menjelaskan apa adanya sesuai dengan fenomena yang terjadi. Yang kelima, general, reliable, dan komunitas. General bermakna kualitas ilmu pengetahuan dapat merangkum keseluruhan fenomena yang bersifat umum. Reliable bermakna dapat diperiksa kebenarannya, diselidiki kembali, atau diuji ulang oleh setiap anggota lainnya dari masyarakat ilmuwan. Sedangkan komunitas dapat diterima secara umum serta diuji kebenarannya. Ya, selanjutnya jenis-jenis ilmu pengetahuan. Suatu pembagian ilmu yang sistematis akan tercapai apabila dapat dibedakan pembidangan yang tidak simpang siur. Hubungan-hubungan di antara bagian-bagian yang cukup jelas, dilakukan konsep-konsep yang tegas. Pembagian sistematis yang akan kami temukan ini berpegang pada konsep-konsep yang berikut. Yang pertama, pengertian yang akan dipakai ialah pembagian ilmu atau division of science. Ini berarti proses itu arahnya ke bawah yang tidak tampak batas pemberhentiannya. Pembagian ilmu akan tetap berlangsung selama pengetahuan ilmiah masih tumbuh dan mekar. Yang kedua, pengertian ilmu akan dipahami dalam konotasinya sebagai pengetahuan ilmiah dan denotasinya sebagai ilmu seumumnya. Yang ketiga, ilmu semuanya terdiri dari cabang ilmu khusus yang sebagai pangkal permulaannya digolongkan menjadi dua kelompok yang disebut ragam ilmu dan jenis ilmu. Menurut pemahaman kami, kejelasan akan lebih tercapai dan kesimpang siuran bisa terhindar bila mana dibedakan secara tegas pembagian pengetahuan ilmiah berdasarkan ragam pengetahuan dan jenis pengetahuan. Dalam bab 11 di muka pada pembahasan mengenai aneka fenomena yang ditelaah oleh segenap cabang ilmu, telah dikemukakan 6 jenis objek material pengetahuan ilmiah, yaitu ide abstrak, benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, peristiwa sosial, dan proses standar. Berdasarkan 6 jenis pokok sosial itu dan kemungkinan
bergabungan dua fenomena ataupun penyatuan dua pusat minat. Dalam menelaah sebuah fenomena, kami membagi ilmu menjadi 7 jenis, yaitu ilmu matematis, ilmu fisik, ilmu biologi, ilmu psikologis, ilmu sosial, ilmu linguistik, dan ilmu terapan. Batas-batas pengkajian ilmu pengetahuan. Batas-batas penjelajahan ilmu adalah pengalaman manusia dan pengetahuan yang secara empiris telah diuji. Ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti di batas pengalaman manusia. Ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia juga disebabkan metode yang dipergunakan dalam menyusun yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Baik, selanjutnya ontologi pengetahuan. Ontologi merupakan kajian yang membahas sesuatu yang ada dan tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Kajian tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Kajian ontologi meliputi yang pertama yang ada atau being. Semua kehidupan merupakan mekanisme hukum alam. Jadi tidak ada pencipta dan penciptaan karena sebab akibat menyatu dalam ada yang satu dan berada dalam ruang dan waktu yang sama. Yang kedua, yang nyata atau realitas. Nyata dan ada mempunyai pengertian serupa. Kata ada dipandang sebagai keragaman yang spesifik dan prosedur ontologi yang pertama digunakan untuk membedakan apa yang sebenarnya nyata atau ada eksistensinya dari apa yang hanya nampaknya saja seperti indah atau tidaknya sesuatu, baik atau buruknya sesuatu, benar atau salahnya sesuatu, dan satu atau bermacam-macamnya sesuatu. Yang ketiga, esensi dan eksistensi dalam kehidupan manusia. Eksistensi adalah hal penting seperti kayu akan lebih bermakna ketika sebuah kayu mempunyai eksistensinya sebagai meja dan kursi. Eksistensi berada pada hubungan yang konkret, baik yang vertikal maupun horizontal, dan bersifat aktual dan eksistensinya berorientasi pada masa kini dan masa depan, sedangkan esensi adalah kemasa-laluan. Selanjutnya, objek dalam ontologi. Beberapa cabang ilmu pengetahuan memiliki objek material yang sama, yaitu manusia atau tingkah laku manusia. Objek dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama objek material, yaitu objek atau lapangan jika dilihat secara keseluruhan. Yang kedua objek formal atau formal objek, yaitu objek atau lapangan jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut tertentu saja, seperti manusia sakit untuk kedokteran. Selanjutnya aliran-aliran dalam ontologi. Yang pertama, monisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi ataupun rohani. Yang kedua, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Yang ketiga, idealisme. Aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Yang selanjutnya, dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya. Selanjutnya, pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Selanjutnya, nihilisme. Manusia hidup selalu membutuhkan pegangan. Jika suatu saat kehilangan pegangannya, biasanya diidentikan dengan Tuhan. Yang ketujuh, agnostisisme. Paham itu mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat beda, baik hakikat materi maupun rohani. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.